Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang jangka waktu proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, karena banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang, Pak kapan nih kira-kiranya saya akan sembuh? Pak kapan nih kira-kiranya saya akan terbebas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis? Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian Anda ingin tahu berapa lama lagi kalian bakalan sembuh gitu teman-teman ya. Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian tahu sendiri berapa lama lagi kalian itu bakalan membaik dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, suka penasaran sekali dengan kesehatan teman-teman ya. Karena ya kita itu sudah begitu lama merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, makanya kita itu mempunyai rasa rindu gitu teman-teman ya, dengan kesehatan kita. Kita rindu dengan keadaan yang dulu gitu teman-teman. Nah, makanya banyak sekali yang bertanya, Pak, untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sebetulnya berapa lama sih? Kan gitu teman-teman ya. Karena ya kita itu kalau seandainya mengingat gangguan-gangguan yang lain kayak macam sakit gigi, demam, kita sudah tahu durasinya itu kayak macam seperti apa teman-teman ya. Paling juga cuman seminggu, 2 minggu paling lama gitu teman-teman ya. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, durasinya itu sangat lama gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang kena asam itu sangat penasaran juga dengan jangka waktu yang kita tempuh sudah berapa lama gitu, kita itu bakalan membaik gitu teman-teman ya. Nah itu wajar sebetulnya. Nah perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, gangguan ini berbeda dengan gangguan yang lain teman-teman. Kalau seandainya gangguan yang lain kita konsumsi obat, kemudian jangka waktunya itu 1 minggu atau misalkan lebih 2 minggu paling lama gitu teman-teman ya, itu pasti bakalan membaik teman-teman ya. Nah tetapi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, durasinya itu tidak bisa ditentukan teman-teman ya, hanya dirinya sendiri yang bisa menentukannya teman-teman ya. Nah itu kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis durasinya itu tidak bisa ditentukan, karena sifat semangat kemudian tekad yang kuat tiap orangnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bisa sembuhnya itu kalau seandainya kita semangat,
kita punya tekad yang kuat untuk menjalankan 3P-nya, teman-teman ya. Karena obat dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu adalah 3P, teman-teman. Jadi obatnya itu bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi, tetapi metode yang dijalankan. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk durasinya itu tidak bisa ditentukan buat setiap orangnya, teman-teman ya. Ada yang semangat, ada yang malas kan gitu, teman-teman ya. Jadi yang menentukan durasinya itu yaitu seberapa apa ya? Seberapa besar semangat kita, teman-teman ya, seberapa besar konsisten kita terhadap 3P-nya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian malas ya mungkin kalian itu lama teman-teman ya, tetapi kalau misalnya pas saya itu semangat nih ya pasti bakalan lebih cepat teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman untuk orang malas gitu teman-teman. Pak saya itu malas nih jalankan metodenya, apakah bisa sembuh? Bisa teman-teman ya, kalian bakalan sembuh lagi, kalian bakalan sehat lagi teman-teman. Tetapi kalian harus bisa menerima kalau durasinya itu ya mungkin agak lama gitu teman-teman ya, durasi kesembuhannya itu agak lama teman-teman ya. Berbeda dengan orang-orang yang semangatnya tinggi, tetap konsisten menjaga metodenya, teman-teman, dia pasti bakalan lebih cepat, teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, apa sih itu metodenya? Bagi yang belum tahu nih, saya kasih tahu ya. Metodenya itu adalah pola makan tetap dijaga, teman-teman ya. Dari mulai jam makan sampai jenis makanannya itu harus dijaga, teman-teman ya. Dari jam makan, jangan sampai telat makan gitu, teman-teman ya. Usahakan kalau seandainya sudah waktunya makan, ayolah cepat-cepat makan gitu teman-teman ya. Nah itu, dan kemudian dari jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal kembali teman-teman ya. Apakah itu makanannya kayak macam pedas, bersantan, berlemak tinggi teman-teman ya, kemudian berkafein, bersoda gitu teman-teman ya, bergas, kemudian mempunyai makanan yang sifatnya itu asam teman-teman ya, hindari saja seperti itu untuk jenis-jenis makanannya. Nah kemudian yang alot juga sebaiknya dihindari, karena ketika kalian mengkonsumsi makanan yang alot itu bisa memicu asam lambung kita itu bertambah kembali. Nah itu teman-teman ya, itu dari jenis makanan. Kemudian yang keduanya, metode yang keduanya itu adalah menjaga pola hidup teman-teman. Apakah pola hidup yang sehat itu kayak macam gimana sih? Nah pola hidup yang sehat itu yaitu olahraganya cukup teman-teman, jadi rajin olahraga. Karena untuk orang-orang yang kena asam itu biasanya senangnya itu rebahan teman-teman ya, duduk-duduk manis gitu ya. Setiap harinya seperti itu. Jadi untuk olahraga itu malas, karena memang ada ketakutan juga kalau seandainya kita mau olahraga sebetulnya gitu teman-teman. Yang mau olahraga itu takutnya nanti sensasi hadir. Nah itu teman-teman, tetapi untuk olahraga itu harus dilakukan semampunya. Yang penting hindari terlalu sering rebahan atau duduk-duduk manis di rumah. Nah itu teman-teman. Dan kemudian pola hidup yang kedua itu usahakan tidur di malam harinya itu harus cukup teman-teman ya. Minimal 8 jam dalam satu malam, jangan sampai kurang teman-teman. Kalau misalkan kalian, Pak saya itu belum bisa nih tidur di malam hari karena sering terjaga, usahakan biasakan teman-teman, karena ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah makanya usahakan mulai dari sekarang kalian tidur di awal-awal malam gitu teman-teman, dan tidurnya itu harus berkualitas bagus teman-teman ya, tidak mimpi, tidak terjaga gitu teman-teman ya, usahakan seperti itu. Dan kemudian pola yang ketiganya itu adalah pola pikir teman-teman. Usahakan ketika kalian sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa berpikir wajar, jangan pernah berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, biasanya pikiran yang lain-lainnya itu biasanya mendiagnosa diri sendiri. Nah itu teman-teman ya, ada kembung dikit, malah kalian tuh berpikirnya wah ini jangan-jangan pencernaan gue rusak nih. Nah itu teman-teman ya, ada sakit perut di bagian bawah, berpikirnya wah ini jangan-jangan ginjal, padahal sudah diperiksa sama dokter itu kalian cuma asam lambung saja, cuman GERD saja, cuma dispepsia saja, cuman gastritis saja, dan lain-lain. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya jangan pernah mendiagnosa sendiri, biar kita itu pikirannya itu tidak kemana-mana, jaga saja pola pikirnya. Nah itu teman-teman ya, itu untuk 3P-nya. Kemudian untuk pola pikir yang ketiga itu, dari pola pikir itu kalian juga harus bisa menghindari pemikiran-pemikiran yang membuat kita mumet teman-teman ya. Hindari saja pemikiran-pemikiran yang membuat kita mumet, membuat kita ruwet teman-teman ya. Dan kemudian ketika kita mengurangi pemikiran-pemikiran seperti itu, nanti kalian itu tidak ada beban pikiran, dan ketika tidak ada beban pikiran itu bisa membantu
merelaksasi pencernaan kita, teman-teman. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, kemudian selain menjaga 3P-nya, kalian juga harus ditopang dengan minumnya, teman-teman ya. Usahakan minumnya itu harus 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, teman-teman ya, karena nanti terasa percuma juga kalau seandainya kalian menjaga 3P kemudian minumnya tidak konsisten. Nah, itu teman-teman ya, karena air minum itu sangat bagus sekali untuk medis, sangat bagus juga untuk psikis. Untuk medis nih, air minum hangat itu, air putih hangat, itu bisa membantu menetralisir asam lambung kita, teman-teman ya. Dan kemudian untuk psikisnya, air mineral itu bisa membantu merelaksasi pikiran kita, bahkan bisa membantu merelaksasi tubuh kita. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan konsisten juga dengan minumnya. Minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah kemudian 3P itu selain ditopang dengan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, 3P juga harus ditopang dengan selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya, teman-teman ya. Karena ketika kita tidak bersenang-senang, teman-teman ya, lebih dominan kita itu selalu dimainkan oleh pemikiran-pemikiran negatif tentang kematian lah, tentang penderitaan lah, tentang gua sedang sakit lah, tentang ratapan nasib lah, dan sehingga nanti kita itu tidak terbangun ya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, selain kalian menjaga 3P-nya, usahakan topang juga dengan minumnya, kemudian topang juga dengan selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, teman-teman. Karena gangguan asam itu rata-rata hampir 90%, teman-teman ya, itu sensasi hadirnya itu kalau seandainya kita teringat dengan yang namanya selalu teringat dengan yang namanya kita itu sedang menderita, teman-teman ya. Nah makanya usahakan kita itu jangan selalu teringat ke arah sana, usahakan harus selalu bahagia, teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang bertanya-tanya, apa saya itu males nih jalani metodenya gitu, teman-teman ya, kalian bakalan membaik. Tetapi kalau misalnya kalian males juga menghadapi durasi yang begitu lama, teman-teman ya, usahakan kalian konsisten, semangat ya, semangat, kemudian konsisten dengan jalani 3P-nya. Karena obat dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi, teman-teman, tetapi hanya metode saja gitu, teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, jadi orang-orang yang bertanya di video-video kemarin tuh sempat saya share video-video tentang proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, sehingga banyak juga yang penasaran, Pak, durasinya berapa lama sih saat terkena gangguan asam itu ke sembuh total itu berapa lama. Jadi untuk durasinya itu tergantung daripada siapa orangnya, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya semangat jalaninya, jalani metode, teman-teman konsisten menjalani metodenya, pasti lebih cepat, teman-teman. Kemudian yang keduanya, kalian juga harus harus sering hiburan, teman-teman ya, harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita tetap senang, biar pemikiran-pemikiran negatif itu teralihkan, dan kemudian proses pemulihannya itu bakalan terasa cepat, teman-teman ya. Karena ketika kita selalu mengingat penderitaan terus gitu, teman-teman ya, justru waktu itu bakalan terasa lama, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya lakukan aktivitas yang menyenangkan, teman-teman, justru waktu itu tidak terasa, teman-teman ya. Kita main nih pagi-pagi nih karena senang, tahu-taunya udah maghrib aja. Jadi waktu itu nggak terasa. Termasuk di proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, teman-teman ya, termasuk dari waktu terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, karena kalian setiap harinya selalu bersenang-senang, tahu-taunya kalian itu udah sembuh total aja gitu, teman-teman ya. Jadi waktunya itu tidak terasa, tidak sangat terasa gitu, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu, selain menjaga 3P, kalian itu harus sangat penting sekali harus selalu melakukan aktivitas yang menyenangkan, teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah, makanya dulu itu saya menangani gangguan asam itu bukan dengan obat, bukan dengan herbal, teman-teman ya. Walaupun dulu itu sempat juga konsumsi obat, teman-teman ya. Tetapi karena memang capek ya, konsumsi obat dari ini, obat dari itu, teman-teman ya, tidak kunjung sembuh-sembuh, dan akhirnya saya tinggalkan saja, teman-teman ya. Karena capek, teman-teman ya.
"Ada nih Pak, dokter di sini bagus nih, bisa menyembuhkan," katanya gitu. Pas ketika didatangi teman-teman ya, akhirnya dikasih obat, dikonsumsi selang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak membaik-membaik teman-teman ya, akhirnya capek lagi, harus kemana lagi berobat teman-teman. Ternyata obat dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu ada dalam diri kita masing-masing teman-teman ya, ada dalam diri kita masing-masing. Jadi obatnya itu bukan dari orang lain teman-teman ya, tetapi obatnya itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan obatnya itu adalah metode teman-teman ya, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Dan kemudian kita itu butuh semangat, butuh kekonsistenan menjalankan 3P-nya teman-teman. Karena ketika kalian tidak menjaga 3P-nya dengan konsisten, itu terasa percuma juga karena ya durasinya akan begitu lama, tetapi ya bakalan sembuh juga kalau seandainya durasinya lama. Pas itu durasinya lama, tenang saja teman-teman ya, itu juga pasti bakalan sembuh teman-teman ya. Nah makanya kalian nggak usah takut dengan gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tetapi bagi teman-teman yang merasa capek dengan gangguan ini, ya ayolah semangat gitu teman-teman ya. Semangat menjalani 3P-nya. Jangan pernah terlewatkan satu pun teman-teman ya. Pak, saya itu malas jaga pola makan. Saya itu pengen pakai pola hidup saja sama pola pikir. Tidak akan membaik teman-teman, tidak akan cepat teman-teman. Jadi yang namanya 3P itu harus dijalani bareng-bareng teman-teman ya. Makannya dijaga, kemudian malamnya tidur cukup, pagi-paginya olahraga, harus seperti itu teman-teman. Kemudian ada masalah, kalian jangan terlalu berpikir yang rumit-rumit teman-teman. Kemudian jangan pernah berpikir tentang sensasi, penyakit gitu teman-teman, hindari saja seperti itu. Alangkah baiknya pemikiran-pemikiran kalian itu digunakan dengan hal-hal yang menyenangkan teman-teman. Ketika kalian senang, nanti waktu tidak akan terasa, tanpa disadari nanti tahu-taunya kita tuh sudah sembuh. Nah itu teman-teman, dan makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya. Sekarang saya tidak akan lama teman-teman ya, karena masih merasa capek karena tadi sudah aktivitas di kebun teman-teman. Walaupun tadi itu jam 1 itu sudah saya sudah saya bikin video teman-teman ya, cuman belum saya share. Namun sekarang pulangnya saya share gitu teman-teman ya. Dan sekarang saya bikin video lagi ya karena sambil nunggu ini nih, gerimis nih. Ini sekarang sudah waktunya pulang, cuman karena memang gerimis, akhirnya ya nunggu aja dulu teman-teman, karena ketika nanti gerimis dipaksakan, takutnya nanti sakit kepala teman-teman ya, jangan kena kepala gitu teman-teman ya, bisa nyut-nyutan nanti. Karena saya lupa pakai topi teman-teman, biasanya saya kalau ke sawah itu suka pakai topi. Nah sekarang itu lupa, karena tadi dari sekolah itu langsung ke sini teman-teman ya. Nah itu, nah makanya sekarang itu sambil nunggu pulang, sambil nunggu hujan reda, saya bikin dulu video. Nah itu teman-teman, semoga saja videonya itu bermanfaat buat teman-teman, apalagi untuk orang-orang yang selalu bertanya tentang, Pak, berapa lama sih durasi saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Jadi durasinya itu tidak bisa ditentukan buat setiap orangnya. Untuk saya pribadi di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu memang durasinya agak lama teman-teman ya, karena dulu itu tidak ada yang membimbing teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman itu sekarang itu banyak sekali yang membimbing teman-teman ya, di YouTube itu banyak sekali sekarang itu yang membimbing teman-teman ya, syukuri saja berarti kalian itu sekarang banyak yang membimbing. Tetapi untuk saya pribadi dulu itu nggak ada yang membimbing teman-teman, makanya durasinya itu begitu lama karena tidak paham gitu teman-teman dengan gangguan asam ini apa yang harus dilakukan kan gitu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman itu sekarang itu banyak yang membimbing sekali, makanya usahakan ikuti bimbingannya teman-teman ya, karena itu sudah terbukti. Karena dia juga sembuh total dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Tengok di YouTube itu sangat banyak sekali berterbangan nih sekarang itu tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam itu tidak berbahaya. Ikuti saja metodenya biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran durasi sembuh total dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi.
karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.